Bagaimana kita menyikapi hari lahirnya Yesus ini? Karena pasti ada suatu saat dia lahir gitu kan. Gimana Mm-mm. Pastor? Jadi Yesus akhirnya itu tanggal 15 di Siri Hari Raya Sukot. Buktinya apa? Semua penginapan penuh. Yesus itu lahirnya tanggal 15 di Siri karena ngitungnya itu dari mulai para rombongan Abia itu bertugas rombongan Zakaria bulan kelima dan bulan keenam. Nah, salah ngitungnya Gilbert dan si Bambang Nursena adalah bulan keenamnya itu adalah ngitung dari awal lagi. Padahal itu ayat itu nyambung. Nah, kita terangkan sekali lagi ya berkali-kali ya. Karena bahkan banyak orang-orang yang nggak belajar pun ikut-ikutan ya. Nah, saya tunjukkan di dalam ininya Imamat ya, kalau nggak salah ya bukunya ya Imamat. Ya, jadi Nah, kira-kira bulan apa jatuhnya, Pak? bulannya September Oktober Pak. Ini sebenarnya saya hitungkan ini ya, lihat nih di layar itu ya. Pertama kan kalau kita lihat ceritanya Lukas 1 itu kan Zakaria ada malaikat datang, Zakaria sedang bertugas di ruangan Maha Suci. Berarti itu adalah rombongannya Abia. Ya, rombongannya Abia itu ada di ayatnya itu ini ya. Lukas 1 itu, Zakaria bertugas, rombongannya Abia itu ada di 1 Korintus 24 ayat 10. Yang ketujuh adalah Kos, yang ke-8 adalah Abia, rombongan Abia itu. Ya kan? Rombongan Abia itu adalah dapat roster ke-8. Terus, kalau kita lihat rosternya, lihat ya, selalu penghitungan itu bulan ini akan menjadi bulan segala bulan bagimu. Bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi roster itu dimulai dari bulan Nisan. Nah, kesalahannya di dalam Talmud ada rombongan Yoyarib itu ya, itu ada di saat Yerusalem itu runtuh. Lalu bilang itu Yoyarib itu yang bertugas. Enggak, itu karena setiap kali ada peristiwa besar, maka ditulis di dalam Talmud Yoyarib itu dua kali Yerusalem runtuh itu, ya, maka yang sedang bertugas, ya, maka yang bertugas memulai pertama kali lagi itu di riset ya Yoyarib, ya dimulai seluruh itu Yoyarib itu, begitu. Makanya ditulis di Talmud. Kalau enggak tetap berjalan seperti biasa, itu kata dosen saya begitu ya. Jadi bulan pertamanya tetap ini dimulai dari bulan Nisan. Nah, kalau gitu dari bulan Nisan, lihat ya, satu dua rombongan pertama bulan Nisan, rombongan Yoyarib, kedua bulan itu Yedaya, bulan ketiga Sultivisi, bulan keempat Harim, ya kan, bulan kelima adalah Seorim, bulan ke-6 Malkia, bulan ke-6 Yamim, bulan ke-7 Halkos, maka bulan ke-9 itu Abia, pas saat Kislev 24. Jadi Zakaria ketemu malaikat itu bulan Kislev itu, atau sekitar bulan Desember. Bukan Zakaria ketemunya di bulan Tamus, bukan. Tapi di bulan Kislev, Zakaria ketemunya. Nah, ketemu di bulan Kislev, maka itulah bulan pertamanya Elizabeth. Nah, bulan pertamanya Elizabeth hamil bulan Kislev ya. Nah, kita ulang ini ya. Kalau bulan Kislev ini bulan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah 10 hari di Siri. Nah, bulan kelimanya adalah bulan 1, 2, 3, 4, bulan Iyar. Ini bulan kelima, ini bulan keenam kehamilannya kan. Kita buka tadi ya, di dalam Lukas tadi. Nah, dalam Lukas 1 itu kan, lihat. Kesalahannya Gilbert dan Babang Nursena itu ya, beberapa lama, ya ayat 24, beberapa lama Elizabeth istrinya mengandung selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Ya. Terus gara-gara ada judulnya, ini maka kacau nih otaknya. Harusnya judulnya nggak usah dibaca, karena aslinya itu nggak ada judulnya. Jadi setelah pada bulan kelima, 5 bulan tidak menampakkan dirinya, dalam bulan yang keenam, bulan keenam apa? Bulan keenam kehamilannya Elizabeth, ya kan? Karena ini kan nggak ada aslinya, judul ini kan nggak ada. Ya, Dalam bulan yang keenam kehamilan Elizabeth menyuruh malaikat Gabriel datang ke Maria. Jadi ngelanjutin. Dan kata kuncinya apa? Semua penginapan penuh. Tidak mungkin Bethlehem itu penuh, karena Bethlehem itu kota kecil. Bethlehem itu yang ada di Bethlehem itu cuma ada peternakan domba. Migdal Eder itu, peternakan domba untuk dibawa ke Yerusalem. ya. Jadi kalau sampai penginapan di Bethlehem itu penuh, pasti ada acara besar di Yerusalem. Satu-satunya acara besar yang bisa bikin penuh, ya hanya ada 3 acara. 1 Sukkot, 2
Paskah, ketiga Pentakosta. Dan tidak mungkin saat Paskah atau Pentakosta saat itu. Jadi pasti saat itu tadi, saat Sukot. Karena gembala-gembala tidur di padang. Musim dingin nggak mungkin gembala ada di padang, Pak. Makanya itu pasti September, Oktober, puncak dari musim panas, mau masuk ke musim gugur kan. Itu gembala di padang. Kalau musim dingin, nggak mungkin gembala itu di padang, nggak ada salju pun, Pak. Dinginnya minta ampun, Pak. Oke. Nggak mungkin tidur di jalan mereka. Dan tidak ya. Itu logika yang sangat simpel sekali. Sejak kapan Natal itu diperingati? Sejak tahun 337 ya, sekitar tahun itu ya. Itulah Natal pertama kali diperingati. Faktanya ya, Natal 25 Desember pertama kali yang merayakan adalah Paus Julian yang pertama. Mengapa bisa demikian? Dan itu bukan tradisi dari orang Yahudi, tetapi tradisi dari Roma. Mengapa? Karena sejak adanya Theodosian Code sama Justinian Corpus. Theodosian Code itu ya sama Justinian Corpus. Itu dimulai dari Paus Julian, melarang merayakan semua tradisi dan kalender Yahudi. Jadinya tidak mungkin orang Roma akan merayakan hari raya Kristen di hari raya Sukkot. Tidak mungkin. Nah, kebetulan di Alkitab ada 24 Kislev di Hagai 2 ayat 18. Maka dan hari raya itu adalah hari raya Hanukkah ya. Maka itu tidak perlu diintahkan lagi karena 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi bertepatan dengan 24 Kislev itu. Bisa pas tanggalnya itu ya. Dan itu dijadikan hari raya Natalnya orang Kristen. Karena apa? Karena Hanukkah, karena tanggal 25 Desember ada festival matahari sampai tanggal 1 Januari, selama 1 minggu itu ada festival matahari di mana puncak gelapnya itu ada di 25 Desember, paling gelap ya, seluruh daerahnya mereka paling gelap dan kemudian terang. Jadi mulai ini kan kita makin gelap nih sampai 25 Desember nanti balik terang. Ya. Nah, itu adalah kristenisasi hari raya pagan. Jadi boleh nggak kita merayakannya? Boleh. Kan kita tidak merayakan Dewa Matahari, kita merayakan Yesus. Contoh, ada yang merayakan Natal tanggal 1 Desember. Boleh kan? Ada yang merayakan Natal tanggal 10 Januari. Boleh kan? Jadi, orang-orang Kristen berhasil mengambil alih semua dewa-dewa itu dan dikristenkan. Dewa-dewa itu kan dikristenkan kan oleh orang Kristen kan, hari raya-raya mereka kan. Termasuk Easter, Paskah. Paskah itu bukan hari Minggu. Yesus itu tidak bangkit di hari Paskah. Yesus mati di hari Paskah. Jadi banyak sekali kekeliruan ke gereja, lalu dipaksakan. Para apologet ini memaksa membela doktrin gereja. Salah ya, itu para apologet ya, pokoknya doktrin gerejanya salah. Yang benar Alkitabnya. Alkitab tidak pernah menyebutkan Natal 25 Desember, tapi urutannya ini sangat jelas sekali. Dan kalau kita bicara logikanya, bahkan detik hari ini pun tidak akan ada gembala di Padang pada bulan Desember. Nggak akan ada. Mereka itu punya satu kandang yang besar sekali, kandangnya itu bersih sekali, itu Migdal Eder itu. Mereka masuk kandang domba di bulan Desember. Nggak ada gembala, nggak mungkin di Padang. Di Padang pengembalaan itu ya karena nggak musim dingin, musim panas. Gitu Pak. Jadi responnya nggak apa-apa kita rayakan karena kita kan itu kontekstualisasi bagaimana memberitakan Injil kepada orang Roma saat itu. Sama yang bolak-balik ya. Makanya saudara, saya tidak anti dengan salib ya, tetapi kalau bisa gedung saya nggak ada salibnya, saya lebih baik nggak ada salibnya. Tapi kan kita sewa gedung yang ada salibnya. Apakah salib itu simbolnya orang Kristen? Bukan. Simbolnya para rasul itu bukan salib loh, tapi ikan. Iya. Ya kan? Nah itu jadi nggak apa-apa Pak. Salib itu kan simbol dari si Konstantin itu kan. Maunya Konstantin itu. Jadi nggak apa-apa Pak. Ini tidak apa-apa merayakan Natal.